Saya sudah memakai 910 Yuza ini ke 7 kali pendakian, yaitu ke Gunung Sindoro, Butak, Wilis, Lorokan, Lawu via Cemoro Sewu dan Candi Ceto, dan terakhir ke Gunung Andong. Sudah saya pakai menembus berbagai cuaca dari kabut tipis, kabut tebal, hujan gerimis, sampai hujan deras disertai badai. Total jarak naik turun yang sudah saya tempuh kira-kira 50 km dengan variasi trek tanah dan batu. Setelah menempuh jarak segitu dengan berbagai medan dan kondisi, saya kira sudah cukup bagi saya untuk mulai menilai performa sepatu ini. Sepatu ini dipatok di harga 330.000 saat saya beli. Dengan harga segitu, spesifikasi yang didapat adalah seperti ini. Bisa dipause saja untuk lebih jelasnya. Saya sedikit bingung mau menilai sepatu ini. Di satu sisi, ini adalah sepatu bagus yang murah, tapi di sisi lain, kelemahan sepatu ini membuatnya tidak nyaman dipakai di gunung. Kelebihan yang pertama dari sepatu ini adalah harga. Harga sepatu ini jauh lebih murah dibanding sepatu trail run lain yang biasanya ada di harga minimal 500.000 seperti New Balance. 2. Durability. Sepatu ini sudah saya abuse di berbagai medan cuaca, namun masih tetap bertahan. Utuh, tidak ada yang sobek, bolong atau rusak. Outsolnya pun juga masih gondrong setelah 50-an kilometer naik turun gunung. 3. Cukup nyaman. Sepatu ini saya rasa sama nyamannya dengan sepatu gunung model boots. Kaki saya biasanya dapat 1 atau 2 blister saat turun gunung menggunakan sepatu boots, tapi dengan sepatu ini saya bisa dapat 1 blister atau malah tidak sama sekali. Tapi ini bukan perbandingan yang adil karena saat memakai sepatu boots, total berat tas saya bisa mencapai 15 kg, sedangkan saat saya memakai sepatu ini, beban tas saya ada di 8 kg. Jadi anggap saja tingkat kenyamanannya sama. 4. Ada ankle lock. Ini sangat berguna saat turun gunung untuk mencegah jari kaki terkena sepatu, jadi tidak terjadi black toe atau lebih parahnya malah kuku jari copot. Oke, mungkin itu saja kelebihannya. Kita lanjut ke kekurangannya. Yang pertama adalah licin. Sepatu ini lebih licin dari sepatu gunung model boots yang pernah saya pakai, bahkan lebih licin dari sepatu gunung murah seperti SNTA. Namun tetap tidak selicin sepatu sneakers atau sepatu sekolah yang memang tidak didesain untuk naik gunung. Perlu lebih hati-hati menggunakan sepatu ini karena saya pernah terpeleset di Gunung Lawu via Cemoro Sewu dengan trek batunya, dan sayangnya dengkul saya adalah yang pertama kali kena linggiran batu. Jadi hati-hati. 2. Tidak quick dry. Fitur penting dari sepatu trail run yang tidak dimiliki sepatu boots adalah quick dry. Namun sepatu ini saya rasa tidak memiliki fitur tersebut karena sepatu ini masih terasa basah saat saya pakai keesokan harinya saat summit. Sepatu ini kering setelah beberapa jam terkena matahari saat saya trekking turun. Mungkin itu saja kekurangannya, cukup sedikit namun cukup fatal. Jadi kesimpulannya adalah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan. Ini adalah sepatu yang bagus, namun penggunaannya harus ekstra hati-hati.